Selamat datang di Anong-Anong TV. Pada konten ini, kami akan menghadirkan beberapa catatan sejarah berdasarkan beberapa tulisan yang kami rangkum dari berbagai sumber. Selamat bergabung kembali dan selamat menyaksikan. Dalam babat Tanah Jawi, diceritakan kisah Sunan Kalijaga. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit tahun 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 Masehi, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Sunan Kalijaga ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang Tatal yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilwatikta atau Raden Sahur. Nama lain dari Sunan Kalijaga antara lain adalah Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Vandenberg menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di babat Tuban dituliskan bahwa Sunan Kalijaga adalah asli keturunan Jawa. Di dalam babat tersebut diceritakan bahwa Arya Teja alias Abdul Rahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban Arya Dikara yang kemudian dinikahkan dengan putrinya. Dari perkawinan ini, Arya Teja memiliki putra bernama Arya Wilatikta yang kemudian menurunkan Raden Said atau Sunan Kalijaga. Menurut catatan Tome Pires, penguasa Tuban pada tahun 1500 Masehi adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said yang merupakan putra dari Arya Wilatikta. Sejarawan lain seperti De Graaf membenarkan bahwa Sunan Kalijaga memiliki silsilah yang sampai pada sahabat Ibnu Abbas paman Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq dan mempunyai 3 orang putra, yaitu Raden Umar Said yang dikenal dengan nama Sunan Muria, Dewi Rakayu, dan Dewi Sofia. Sementara itu, dari sumber carita sejarah Lasem disebutkan bahwa Sunan Kalijaga berasal dari Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang berada sekitar 80 km dari Tuban. Dalam carita sejarah Lasem, masa kecil Sunan Kalijaga disebut bernama Pangeran Santi Kusuma. Ia adalah putra terakhir dari Pangeran Santri Badra yang merupakan keturunan terah Majapahit. Menurut Kohlam, salah seorang penggiat sejarah Lasem, sejak kecil Sunan Kalijaga telah ditinggal ayahnya ke Majapahit dan ibunya telah meninggal sejak Sunan Kalijaga masih berusia 2 tahun. Pangeran Santi Kusuma sering diajak kakaknya Pangeran Santi Puspa ke eyangnya Adipati Tuban yang bergelar Sunan Bejagung. Di usianya yang beranjak 19 tahun, Sunan Kalijaga kemudian belajar agama Islam kepada Sunan Bejagung kakeknya dan juga Sunan Bonang. Dari kakeknya, Pangeran Santi Kusuma mendapatkan nama Islam yaitu Raden Mas Said atau biasa dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Raden Mas Said Santi Kusuma atau Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali songo yang menerapkan penyebaran agama Islam melalui penyesuaian lingkungan dan kebudayaan yang ada di daerah setempat. Karena kepandaiannya dalam meramu dakwah Islam dengan memadukan unsur kesenian dan kebudayaan,
Kanjeng Sunan Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga berhasil merebut simpati masyarakat sehingga mau mengikuti ajaran Islam. Sunan Kalijaga memiliki beberapa karya dalam bentuk kesenian dan sastra yang tetap dikenal sampai sekarang. Salah satu di antara karya sastra Sunan Kalijaga adalah Kidung Rumekso ing Wengi. Kidung ini oleh masyarakat Jawa dikenal sebagai kidung penolak bala. Adapun teks dari Kidung Rumekso ing Wengi adalah sebagai berikut. Ana kidung rumekso ing wengi, teguh hayu luputa ing lara, luputa bilai kabe, jim setan datan purun, paneluhan tan ana wani, miwa panggawe ala, gunaning wong luput, geni atemahan tirta, maling adoh tan ana ngarah ing mami, guna duduk pansirna. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, ada kidung penjaga di malam hari, pengusir kuat dari segala penyakit, terhindar dari segala petaka, jin dan setan pun tidak berkenan, segala jenis sihir tidak berani, apalagi perbuatan jahat, guna-guna dari orang tersingkir, api menjadi air, pencuri tidak berani mendekat, segala bahaya akan lenyap. Kidung ini disusun dalam sastra Macapat yang ditulis dalam Metrum Dangdanggula. Dalam buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga tahun 2003 dituliskan, kidung bisa dimaknai sebagai sabda atau firman dan merupakan teknik untuk membangkitkan konsentrasi dan kekuatan pikiran. Kidung gubahan Sunan Kalijaga ini diyakini sebagai penolak bala dari kejahatan yang dilakukan di malam hari, dari kejahatan pencurian sampai kejahatan yang bersifat supranatural seperti sihir, teluh, dan santet. Dan sampai saat ini, Kidung Rumekso ing Wengi di beberapa daerah masih sering digunakan untuk mengusir hama tikus dengan melakukan puasa terlebih dahulu. Lalu ketika tengah malam, kidung ini dibacakan sambil mengelilingi pematang sawah dan ladang. Demikian kisah Sunan Kalijaga dan Kidung Rumekso ing Wengi. Semoga dapat memberikan manfaat dalam kehidupan Anda. Jika Anda suka dengan konten ini, silakan tekan tombol like. Dan apabila Anda merasa perlu berbagi konten ini dengan teman-teman Anda, silakan klik share. Dan untuk terus mengikuti kisah-kisah lain dari channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.